Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Perang Banjar. Perkenalkan, nama saya Dea Regina dan teman-teman saya. Saya Aurelian Fredra. Saya Citra Ramazana. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Perang Banjar, Barito atau Perang Kalimantan Selatan yang biasa disebut Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang terjadi pada abad ke-19 yang berlangsung hampir setengah abad 1859 sampai 1906 sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Tokoh yang terlibat dalam perang tersebut adalah Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah II, Tumenggung, Antaludin, Alin, dan Raden Was Marganata. Perang Banjar atau bisa juga disebut dengan Perang Kalimantan Selatan. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Pangaron diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Peperangan itu dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda. Mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak korban. Pada September 1859, Kiai Deman Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah II yang berisikan pernyataan agar Pangeran Hidayatullah segera menyerahkan diri kepada Belanda. Namun, hal tersebut sudah sangat jelas ditolak mentah-mentah oleh Pangeran, mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya, Belanda melakukan peperangan dan menangkap Pangeran Hidayatullah II. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam Perang Banjar ini adalah 1. Pangeran Antasari, 2. Pangeran Hidayatullah II, 3. Tumenggung Antaludin, 4. Aling, dan yang kelima adalah Raden Mas Warganata. Kerajaan Banjar adalah kerajaan yang berpusat kepada Martapura. Perang Banjar terjadi karena adanya persaingan politik ekonomi yang dimana para pengusaha lokal saling bersaing untuk menguasai suatu wilayah sumber daya alam yang berisi lada hitam, jintan, dan kayu manis. Tujuan Perang Banjar, kontrol teritorial. Pihak Belanda dan pihak Banjar yang dipimpin oleh Sultan Adam ingin mengendalikan wilayah Banjar untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Perlawanan terhadap kolonialisasi. Sebagian besar konflik di Banjar terjadi selama masa penjajahan Belanda di Indonesia. Banyak pihak lokal yang berusaha melawan penjajahan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan mereka. Pertempuran atas sumber daya. Wilayah Banjar kaya akan sumber daya alam, seperti tambang, batu bara, dan hasil pertanian. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mungkin juga bertujuan untuk menguasai sumber daya ini. Kepentingan politik dan ekonomi. Para pemimpin lokal termasuk Sultan Adam mungkin memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda dalam mengambil bagian dalam konflik ini. Pada Februari 1862, Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berita pun lantas membuat Pangeran Antasari marah. Antasari memulaikan penyerahan ke benteng-benteng Belanda. Dan pada peperangan itu, Pangeran Antasari memenangkannya dan mendapatkan gelar Panebahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Berselang lama, Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862.
dan peperangan itu dilanjutkan oleh teman seperjuangan putra beliau. Akhir Perang Banjar ditandai dengan jatuhnya kerajaan Banjar ke tangan Belanda yang dimana dampaknya adalah kerusakan dan kehancuran, kehilangan nyawa dan penjajahan Belanda, yang dimana para pengusaha Belanda pada datang ke Kalimantan Selatan atau ke kerajaan Partimura untuk menguasai wilayah tersebut. Perang Banjar kedua berakhir ketika Sultan Muhammad Seman menyerah kepada Belanda pada tahun 1905. Setelah perang berakhir, Belanda mengkonsolidasikan kekuasaannya di Kalimantan Selatan dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Perang Banjar kedua berakhir ketika Sultan Muhammad Seman menyerah kepada Belanda pada tahun 1905. Setelah perang berakhir, Belanda mengkonsolidasikan kekuasaannya di Kalimantan Selatan dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Dadah.